Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan sedikit mengenai kaidah-kaidah penafsiran historisitas Al-Quran Makki dan Madani. Sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama saya Khairunisa, yang kedua teman saya Ajeng Rizky, dan yang ketiga teman saya Eka Naili. Pengertian ta'rif Makki dan Madani. Makkiyah adalah wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sebelum pindah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah pindah ke Madinah. Makki dan Madani ini berhubungan erat pada penafsiran Al-Quran dan informasi mengenai sirah Nabi. Adapun pendapat yang dikemukakan ulama tafsir. Yang pertama, berdasarkan tempat turunnya suatu ayat atau tahdid makani. Makkiyah ialah suatu ayat yang diturunkan di Mekah sekalipun sesudah hijrah, sedangkan Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Yang kedua, berdasarkan khitab atau seruan dalam ayat tersebut. Al-Makki ialah ayat yang khitabnya atau panggilannya ditujukan kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah ialah khitabnya ditujukan kepada penduduk Madaniyah. Yang ketiga, berdasarkan masa turunnya atau tadrib zamani. Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah sekalipun turunnya di luar Mekah. Sedangkan Madaniyah yang diturunkan sesudah Nabi hijrah sekalipun turunnya di Makkah. Kemudian dari yang keempat adalah dari segi orang-orang yang dihadapinya atau ta'yin syakhiyi. Kemudian kaidah-kaidah Makki dan Madani. Menurut Al-Jabari, untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah pada surat Al-Quran ada dua cara. Yang pertama dengan sama'i atau jalan riwayat. Yang kedua dengan kiasi atau jalan membandingkan yang satu dengan yang lain. Para sarjana telah menggunakan dua cara tersebut, yakni jalan riwayat dan qiyasi. Yang pertama, pendekatan periwayatan. Berpegang pada pendapat ini, para sarjana muslim menunjukkan pada riwayat-riwayat yang valid yang aslinya dari para sahabat, yang mana mereka berkemungkinan besar menyaksikan turunnya wahyu atau para generasi tabi'in yang telah berjumpa dan mendengar langsung dari para sahabat terkait aspek-aspek yang berkaitan dengan proses kewahyuan Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah informasi kronologis Al-Quran. Yang kedua, pendekatan analogi atau qiyasi. Jika dalam Makkiyah terdapat sebuah ayat yang mempunyai ciri-ciri khusus Madaniyah, ayat itu termasuk kategori ayat Madaniyah. Sudah pasti para ulama telah menetapkan tema-tema sentral yang nantinya ditetapkan pula sebagai ciri-ciri khusus pada dua klasifikasi itu. Ciri-ciri khusus surat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ciri-ciri khusus Makkiyah ada dua macam. Yang pertama bersifat qatl atau asli. Ada 6 ciri khas, yaitu setiap surat yang terdapat ayat sajadah di dalamnya. Setiap surat yang di dalamnya terdapat lafal qola. Setiap surat yang terdapat lafal ya ayyuhan nas. Setiap surat yang terdapat kisah para nabi dan umat pada zaman dulu kecuali surat Al-Baqarah. Setiap surat yang terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. Setiap surat dimulai dengan huruf tahaji. Nah, yang kedua, ciri-ciri khas yang bersifat al-ghalabi, yang artinya umum. Ciri-cirinya yaitu ayat-ayat dan surat-suratnya pendek, nada perkataannya keras dan bersajak, mengandung surat untuk beriman kepada Allah dan hari kiamat, serta menggambarkan keadaan surga dan neraka, mengajak manusia untuk berakhlak mulia dan berjalan di atas jalan yang benar, dan terdapat banyak lafaz sumpah. Adapun ciri khusus untuk surat Madaniyah ada dua macam, yaitu yang bersifat qod'i atau asli dan bersifat aghlabi atau umum. Ciri-ciri khas yang bersifat qod'i ada 4,
Yang pertama, setiap surat yang mengandung izin berjihad atau menyebut hal perang dan menjelaskan hukum-hukumnya. Kedua, setiap surat yang membuat penjelasan secara rinci tentang hukum pidana, faraid, hak perdata, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perdata, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Ketiga, setiap surat yang menyinggung hal ihwal orang-orang munafik, kecuali surat Al-Ankabut yang diturunkan di kota Mekah. Dan yang terakhir, setiap surat yang membantah kepercayaan atau pendirian atau tata cara keagamaan ahlul kitab yang dipandang salah dan mengajak mereka agar tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan agama mereka. Kemudian ciri-ciri khas yang bersifat aghlabi ada dua. Yang pertama, sebagian suratnya panjang, sebagian ayatnya pun panjang, dan gaya bahasanya cukup jelas dalam menerangkan masalah agama. Yang kedua, menerangkan secara rinci bukti-bukti dan dalil-dalil yang menunjukkan hakikat-hakikat keagamaan. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.